Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Bu Guru Eliza, kita masih belajar perkembangan teknologi, yaitu tema 7. Nah, di pertemuan pembelajaran yang ketiga ini, kita masih belajar subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Ini Udin dan teman-temannya menggunakan pakaian adat dari daerah yang berbeda dan membawa makanan khas dari daerah yang berbeda. Oke, nah mari kita perhatikan. Nah, ini Dayu. Dayu ini dia mengenakan pakaian adat Bali dan dia membawa makanan sate lilit. Yang ini ya. Oke. Lalu ini adalah Edo. Edo dia mengenakan pakaian adat Papua dan dia membawa makanan khas yaitu kue sagu. Kue sagu yang berasal dari Papua. Berikutnya, itu adalah Siti. Siti mengenakan pakaian adat Padang dan membawa makanan khas yaitu keripik singkong khas Padang. Oke, ini pakaian adat dari Padang. Lalu itu adalah Beni. Ya, ini adalah Beni. Beni dia mengenakan pakaian adat Manado dan dia membawa kue panada khas Manado. Ini pakaian adat Manado. Nah, itu adalah Lani. Jadi Lani ini dia mengenakan pakaian adat Tionghoa dan dia membawa makanan khas Tionghoa. Dan yang terakhir, ini adalah Udin. Udin dia mengenakan pakaian khas Sunda dengan membawa makanan namanya combo. Oke anak-anak, jadi anak-anak perhatikan baik-baik. Ini adalah pakaian adat Sunda, pakaian adat Tionghoa, lalu pakaian adat Manado, pakaian adat Padang, ini pakaian adat Bali, dan ini pakaian adat Papua. Bu Guru berharap anak-anak bisa mengingat ya pakaian-pakaian adat yang dikenakan oleh Udin dan teman-temannya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar kalimat utama. Jadi, kalimat utama itu disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok, atau isi dari sebuah paragraf. Jadi, kalau seandainya ada pertanyaan, apa kalimat utama dari paragraf ini, atau apa gagasan utama dari paragraf ini, apa ide pokoknya, itu sama. Ya, jadi kalimat utama itu sama dengan ide pokok atau isi dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf. Nah, tapi kalau untuk di kelas 3, kita hanya akan belajar tentang kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Bu Guru ulangi sekali lagi. Di kelas 3, kita akan belajar kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Ingat ya, sekali lagi Bu Guru ulangi, di kelas 3 kita hanya belajar kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Nanti ketika anak-anak naik kelas 4, baru anak-anak belajar
kalimat utama yang terletak di tengah paragraf dan juga di akhir paragraf. Oke? Nah sekarang bacalah teks berikut ini. Nah, pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak, kemudian karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, jadi anak-anak, ini adalah pengolahan singkong menggunakan teknologi pangan. Jadi, kalau kita menggunakan teknologi pangan, jadi ada 3 teknik, ya, supaya dia bisa bertahan lama, yaitu teknik pengawetan, teknik pengemasan, dan penyimpanan. Nah, pengemasan ini bisa menggunakan plastik yang kedap udara, artinya yang tidak bisa dimasuki udara. Oke? Nah, karena kita mau belajar tentang kalimat utama, nah dari paragraf ini, manakah yang termasuk kalimat utama? Ingat, kalimat utama itu berada di awal paragraf. Oke? Jadi kita ambil satu kalimat aja di awal paragraf. Oke. Nah, perhatikan tanda panah ini. Nah, ini adalah kalimat utama. Anak-anak baca satu kalimat itu ditandai dengan tanda titik. Jadi kalau dia sudah sampai di tanda titik itu berarti satu kalimat. Ya? Oke. Nah, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf 1. Jadi ini ada 3 paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Jadi paragraf 1 kalimat utamanya adalah ini. Nah, paragraf 2 yang ini. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Oke, ingat satu kalimat saja di awal paragraf. Kemudian kalimat utama paragraf 3 adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Oke anak-anak, bisa dimengerti kalimat utama? Oke, nah ini kalimat utama dari setiap paragraf. Kita tulis seperti ini, paragraf 1, kalimat utamanya, kemudian paragraf 2, lalu paragraf 3. Bisa dimengerti ini? Nah, selanjutnya, anak-anak Bu Guru kasih latihan. Jadi latihan 1, ada 2 latihan yang akan Bu Guru kasih. Latihan 1, bacalah teks di samping, lalu tentukan kalimat utama setiap paragraf. Jadi kerjakan seperti ini. Ya. Nanti anak-anak tulis judulnya di atas, kalimat utama dari teks bacaan pengolahan susu sapi. Kemudian tulis paragraf 1 kalimat utamanya apa, paragraf 2-nya apa, paragraf 3-nya apa, paragraf 4-nya apa. Ingat, kalimat utama berada di awal kalimat sebuah paragraf. Jadi cari kalimat pertama dalam paragraf.
Nah, itu adalah kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utama. Kerjakan tugas ini di buku tulis. Lalu ada tugas yang kedua. Anak-anak membaca ini cara membuat tempe. Ya, anak-anak membaca, kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, ini dijelaskan tentang bahan-bahan pembuatan tempe, cara pembuatan tempe, dan manfaat dari tempe. Nah, kemudian setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak mengerjakan latihan yang kedua. Nah, anak-anak tulis dengan soal. Oke, 1. Bahan utama pembuatan tempe adalah 2. Ragi tempe bertujuan untuk titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jadi tadi ada prosesnya itu, setelah tempenya direbus, ditiriskan, ketika dia suhunya sudah mulai hangat, itu ditaburkan ragi tempe. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu untuk proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Karena jika ragi tempe tidak ditaburkan, maka kacang kedelai tidak akan bisa menjadi tempe. Jadi jawaban nomor 2 ini, ragi tempe bertujuan untuk proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Oke? Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pembuatan tempe adalah, jadi anak-anak tuliskan langkah-langkahnya dengan lengkap. Dari awal sampai dia menjadi tempe. Oke, bisa dimengerti? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.